Halo para sahabat, tentunya kita semua menginginkan agar kita segera akan bisa keluar dari pandemi ini. Dan kita sering mendengar bahwa kalau kita keluar dari pandemi, maka kita menghadapi suatu situasi yang baru yang sering disebut sebagai new normal, ya, normal baru. Nah, sekarang bagaimana kita membayangkan keadaan normal baru di Indonesia itu secara sosiologis, ya. Jadi saya akan mencoba melakukan suatu exercise lah, kira-kira seperti apa manusia Indonesia pada zaman normal baru. Saya menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Robert Merton, seorang sosiolog. Pada dasarnya dia membedakan manusia ke dalam 5 tipe, ya. Nah, tetapi 5 tipe ini nanti akan saya uraikan satu persatu. Itu berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan apakah manusia itu betul-betul memegang 2 hal, ya, yang ditentukan oleh masyarakat. Pertama adalah kepada tujuan yang diterima atau ditentukan oleh masyarakat, ya. Jadi manusia itu harus berpegang pada satu tujuan yang dipegang oleh masyarakat, ya. Yang kedua, cara untuk mencapai tujuan itu, ya. Jadi ada 2 hal ini yang dipegang oleh masyarakat. Nah, sekarang masyarakat bisa dibagi menjadi 5 tipe, ya. Pertama begini, tipe pertama adalah yang disebut kaum konformis, yaitu kaum yang patuh, ya. Pertama, dia patuh kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh masyarakatnya. Dalam hal ini tentu saja Pancasila, ya, itu yang sudah ditentukan oleh masyarakat kita. Jadi dia memegang Pancasila. Yang kedua kan kepada caranya. Caranya seperti apa? Ya, cara yang bisa diterima juga oleh masyarakat, yaitu cara berdasarkan hukum maupun berdasarkan budaya yang sudah diterima oleh masyarakat. Nah, jadi kaum konformis ini adalah kaum yang menerima dua-duanya, karena itu disebut konformis, ya, oleh Robert Merton. Nah, mereka itu berarti siapa, ya? Saya membayangkan ini adalah orang-orang, ya, yang pegawai negeri lah, pegawai negeri. Mereka itu bekerja di pemerintah yang walaupun diguncang apapun, guncangan itu tidak terlalu besar. Jadi mereka biasanya itu jatuh lagi ke dalam rutinitas, ya, rutinitas sebelum ada pandemi, ya. Jadi ini adalah kaum pegawai negeri. Nah, cara-cara dia juga rutin dia lakukan, cara-cara yang persis seperti apa yang terjadi sebelum pandemi. Nah, dengan kemudian kita lihat lagi kelompok yang lain, ya, yang kira-kira juga kaum mapan, ya, yang konformis ini kemungkinan adalah para pegawai atau buruh industri yang besar, ya, yang besar, sehingga mereka juga mengalami situasi yang kurang lebih tidak terlalu diguncang, ya, oleh pandemi ini. Nah, kalau kita misalnya gabungkan mereka, kemungkinan saya
memperkirakan sekitar ada 30% lah ya. Mungkin ditambah kelompok-kelompok yang bukan pegawai negeri atau pegawai industri besar tadi yang juga disebut konformis. Jadi kalau begitu mereka sama saja kira-kira perilakunya seperti sebelum pandemi. Jadi 30% rakyat Indonesia masih kira-kira tetap sama. Nah, kemudian kelompok kedua yang disebut kelompok inovatif. Nah, kelompok inovatif ini pada dasarnya adalah satu, mereka tetap menerima tujuan yang ditentukan oleh negara, oleh masyarakatnya, Pancasila. Tetapi mereka menggunakan cara-cara yang baru, yang lebih kreatif, lebih inovatif. Sebab apa? Sebab mereka merasa bahwa pada masa pandemi ini mereka betul-betul terkena oleh suatu halangan-halangan yang besar pada usahanya dan sebagainya, maka mereka bertekad untuk menjadi lebih kreatif supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya, begitu kira-kira. Nah, maka kaum inovatif ini juga akan muncul di Indonesia. Kira-kira berapa persen ya mereka itu? Saya memperkirakan yang tergolong dalam kelompok inovatif ini, misalnya para wirausaha. Nah, para wirausaha ini baik dari usaha-usaha yang kecil, karena saya melihat juga ada gerak dari para pelaku UMKM, sampai kepada wirausaha yang menengah dan besar, yang mungkin terkena banyak gangguan pada masa pandemi. Jadi mereka berusaha untuk kreatif. Nah, kemungkinan juga BUMN ini ya, jadi agak beda dengan pegawai negeri. Saya kira mereka juga termasuk, bisa banyak yang masuk ke dalam kelompok inovatif ini. Kaum profesional muda ya, yang kita sering katakan sebagai startups ya, ini mungkin juga mereka itu masuk di dalam golongan ini. Tetapi saya melihat, saudara sekalian, bahwa banyak juga para petani, apalagi petani-petani muda, yang juga kelihatan juga banyak yang menjadi inovatif, kreatif. Nah, ini juga akan menambah ya pada kelompok kaum inovatif ini. Kemungkinan juga adalah orang-orang di daerah wisata, karena pariwisata Indonesia akan bangkit lagi, dan kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kreatif, lebih inovatif. Kalau semuanya kita tambahkan jumlahnya, menurut perkiraan saya sekitar 20% lah. Tapi saya agak menyesal juga kalau cuma 20% ya, karena kita mengharap tentu yang lebih besar lagi. Tapi sementara ini realistis, saya memperkirakan 20% kelompok inovatif. Kelompok ketiga adalah yang disebut Merton sebagai kelompok ritualis. Nah, namanya juga ritualis. Jadi ini kelompok yang senangnya itu mengikuti saja cara-cara yang sudah ada. Dia malah tidak terlalu peduli dengan mau tujuan kemana, dia tidak terlalu peduli. Ternyata ada manusia Indonesia yang tidak terlalu peduli tujuannya apa, tetapi cara-cara itu dilakukan sejak turun-temurun. Nah, kelompok ini juga masih akan ada ya, dan mereka itu misalnya adalah, kalau bayangan saya, kelompok yang usaha mikro tapi yang tradisional aja lah gitu, yang tetap bersikap tradisional. Para petani, mungkin petani-petani gurem ya, yang tidak punya tanah dan mereka petani kecil gitu. Mungkin juga para seniman-seniman, apalagi yang seniman yang tradisional dan sebagainya. Jadi mereka tetap mempertahankan cara-cara yang lama. Nah, jadi mungkin
di daerah pedesaan banyak sekali nih orang-orang yang masih seperti ini. Jadi mungkin jumlahnya saya kira sekitar 20%, mungkin lebih sedikit ya, tapi sekitar 20%. Jadi kaum ritualis ini, itu perkiraan saya. Nah, lalu ada kelompok yang disebut oleh Merton kaum retretis. Nah, kaum retretis ini artinya kaum yang tidak terlalu peduli memang ya terhadap masyarakat. Jadi memang sejak dulu mereka itu kelompok yang tidak terlalu peduli secara sosial, kehidupan sosial ini. Dan ketika dia kena pandemi, selesai pandemi mereka juga tetap saja menjadi orang yang tidak peduli ya. Baik terhadap tujuan yang ditetapkan atau ditentukan atau dituntut oleh masyarakatnya maupun cara-cara yang juga diinginkan oleh masyarakat, yang mereka tidak peduli. Nah, ini golongan-golongan yang terpinggirkan ya, baik di perkotaan ya, para pengemis, para gelandangan mungkin ya, dan orang-orang mungkin juga di pedesaan ya, kita biasa menyebutnya sebagai kelompok underclass gitu. Nah, kelompok ini tidak banyak memang. Sejak sebelum pandemi juga tidak banyak. Saya perkirakan sekitar 10%. Dan jadi nanti kira-kira 10% itu masih tetaplah kita sebut kelompok retretis tadi. Nah, kemudian yang terakhir oleh Merton disebut kaum pemberontak ya. Wah, pemberontak apa ini? Ini disebut pemberontak karena apa? Karena mereka cenderung menolak tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakatnya sebagai masyarakat Indonesia, jadi Pancasila dan sebagainya tadi. Dia memang cenderung ingin memberontak terhadap itu, sekaligus memberontak terhadap cara-caranya. Dan mereka ingin membentuk yang baru, jadi tujuan yang baru dan cara-cara yang baru. Maka itu disebut kaum pemberontak ini ya. Nah, ini kelompok ini saya melihatnya ada pada misalnya kelompok orang yang bergerak di dalam ekonomi yang disebut black economy, ekonomi hitam. Jadi ekonomi yang cenderung bersembunyi ya, melakukan tindakan-tindakan tersembunyi seperti bisnis narkoba, penjualan manusia, kemudian juga pornografi dan segala macam yang itu yang disebut ekonomi hitam. Nah, ini memang dia tidak peduli dengan tujuan-tujuan yang ditentukan tadi dan termasuk caranya. Nah, kemudian juga saya memasukkan juga kelompok yang masuk di dalam organisasi-organisasi yang radikal ya. Radikal, apakah ini organisasi yang berbau agama maupun yang tidak ya. Nah, ini juga ada di dalam masyarakat kita ya. Termasuk sebetulnya kelompok-kelompok ini ada golongan yang mahasiswa yang masuk juga loh di dalam kelompok-kelompok yang semacam ini, atau yang jelas memang kelompok kriminal. Nah, dari kelompok ini semua kalau digabung saya juga memperkirakan bisa mencapai lebih dari 10% ya, mungkin bisa mendekati 20% ya secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan tidak sampai di situ, tapi perkiraan saya ya paling tidak di atas 10%. Nah, jadi saudara sekalian, itulah kira-kira kelompok-kelompok menurut penggolongan Merton yang akan berkiprah di dalam new normal itu. Nah, saya mempunyai harapan kalau kita tahu situasi itu yang akan terjadi, kira-kira bagaimana ya kita mencoba untuk
melakukan suatu usaha ya untuk sedikit merubah supaya tidak seperti itu jumlahnya ya, apa yang bisa lebih baik? Menurut saya kita harus membuat, termasuk pemerintah ya, kebijakan-kebijakan supaya kaum inovatif inilah yang berkembang lebih banyak ya. Jadi kalau bisa kelompok konformis yang tadi rutin dicoba dorong untuk menjadi kelompok yang lebih inovatif ya. Jadi birokrasi kita nanti menjadi lebih inovatif. Kemudian juga kelompok-kelompok yang ritualis. Tadi kalau yang retretis mungkin sudah sulit ya. Yang ritualis juga bisa dicoba untuk menjadi lebih dinamis begitu ya. Dan kaum pemberontak pun bisa kita tarik ke dalam kelompok yang tidak memberontak tetapi lebih kepada inovatif, sehingga apa saudara sekalian, kita memasuki new normal dengan manusia yang sebetulnya lebih inovatif. Kalau tidak seperti itu, mungkin bangsa kita akan tertinggal oleh bangsa-bangsa lain yang jangan-jangan kelompok inovatifnya itu bisa berkembang lebih banyak. Nah, begitulah saudara sekalian, itu tadi sekedar suatu exercise bagaimana secara sosiologis masyarakat Indonesia memasuki new normal. Terima kasih atas perhatian yang